Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca bagian sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 4 ayat 21 sampai pada ayatnya yang ke-31. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Dalam keheningan di mana kesiapan tubuh jiwa roh kami untuk mau menikmati firman-Mu lewat channel Klavos Sukacita, Bapa, berikanlah kami selaku umat-umat Tuhan dengan keberadaan tubuh jiwa roh, miliki hati yang tenang, pikiran yang tenang, dan berkonsentrasi menikmati firman-Mu. Dan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau mau pakai hamba sebagai alat-Mu, lengkapi hamba dengan hikmat, pengetahuan, wawasan, kosakata dan tutur kalimat yang baik dan benar, supaya umat-umat-Mu ini mengerti dan memahami akan maksud sabda kebenaran firman-Mu yang adalah milik Tuhan sendiri. Bapa, terima kasih, kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 4 ayat 21 sampai pada ayatnya yang ke-31 dengan perikop pembacaan Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hamba itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Tema pembacaan kita yang terambil dari Galatia pasal 4 ayat 21 sampai pada ayatnya yang ke-31. Anak perhambaan dan anak perjanjian. Hidup kekristenan yang selalu dianjurkan untuk kehidupan setiap pasangan untuk berkeluarga harus masuk dalam pernikahan kudus yang dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Pengajaran pernikahan kudus selalu disampaikan dalam memiliki kebahagiaan, baik memiliki berkat yang berupa anak maupun juga tidak memiliki berkat yang berupa anak, diharuskan untuk berjalan dalam kebersamaan. Karena ketika Tuhan telah menyatukan, tidak ada seorang pun dapat memisahkan. Oleh sebab itu, terkadang terlihat bahwa setiap keluarga-keluarga Kristen ketika ada yang belum memiliki anak, suaminya terkadang berselingkuh, suami terkadang meninggalkan istri karena melihat bahwa istri belum punya anak, dan itu menjadi soal
keributan dalam rumah tangga, bahkan sampai bisa terjadi dalam pertengkaran dan perceraian. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Kalau kita melihat pada Abraham, ketika Sarah mengizinkan Abraham untuk menghampiri hambanya, Hagar, dan Hagar telah mengetahui bahwa dia telah mengandung, dia selalu ingin menunjukkan penganiayaan, bahkan juga menindas dan mempermalukan Sarah sebagai istri yang sah. Sarah berkata kepada Abraham, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepada pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Satu kekecewaan menunjukkan, ini terambil dari Kejadian pasal 16 pada ayatnya yang kelima. Tetapi apa kata Abraham yang mencintai istrinya, walaupun ia telah menghampiri Hagar, seorang perempuan yang telah menjadi hamba bagi Sarah, dikatakan dalam kehidupan rumah tangga yaitu pembantu. Tetapi Abraham mau berkata kepada Sarah, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarah menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Itu terambil dari Kejadian pasal 16 ayatnya yang ke-6. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Abraham tetap mau menjaga kekudusan rumah tangga, Abraham tetap melindungi istrinya, dan Abraham memberikan hak sepenuhnya untuk istrinya yang mengatur. Semua yang telah terjadi antara Sarah dan Hagar ini memang ada atas izinnya Tuhan. Tetapi Tuhan mau menyatakan bahwa ada perbedaan anak yang di luar pernikahan dari kekudusan yang dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan, di luar kehidupan keluarga yang tidak diberkati. Itu kehidupan keluarga mereka merupakan kehidupan keluarga yang berada dalam kedagingan. Kehidupan anak-anak yang tidak akan diberkati adalah anak-anak daging. Apakah kita mau diakui seperti itu? Pasti semua orang tidak mau diakui seperti itu. Apalagi kalau mendengarkan kata tentang anak-anak yang tidak diberkati. Semua anak ingin untuk mendapati berkat. Tidak ada seorang anak pun yang ingin diakui sebagai anak yang tidak diberkati. Oleh sebab itu, marilah menjadi keluarga-keluarga Kristen yang mencintai kehidupan keluarga, menjadi keluarga-keluarga Kristen yang tetap berjalan bersama-sama dengan istri kekasih, dengan suami kekasih. Apapun yang terjadi, itu adalah tantangan, cobaan, rintangan ketika menghadapi banyaknya persoalan dan menjadi pergumulan. Jangan meninggalkan Tuhan, tetapi carilah Tuhan supaya kita mendapati kehidupan dan ada berkat dalam kehidupan keluarga. Jangan kita meninggalkan istri yang sah dan hidup bersama-sama dengan perempuan yang tidak diberkati oleh Tuhan, karena tidak akan mendapati berkat Tuhan dan kehidupan tidak akan memiliki janji-janji yang berasal dari Tuhan. Maka pemirsa yang diberkati Tuhan, marilah kita hidup menurut setiap perintah-perintah Tuhan dan juga hidup dalam menjaga kekudusan dan berharap di hadapan Tuhan seperti Sarah. Biarlah kita tetap diakui sebagai anak-anak perjanjian, sebagai ibu-ibu yang selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan keluarga. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan setiap keluarga yang memiliki persoalan tentang kehadiran anak yang memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau hadir dan Engkau kuatkan iman mereka, biarlah mereka mau memandang perjalanan Abraham dan Sarah. Walaupun Sarah mengizinkan Abraham menghampiri hambanya Hagar, tetapi Abraham tidak meninggalkan istrinya, walaupun Hagar telah memiliki anak. Bapa, Engkau ajarilah setiap ibu-ibu rumah tangga untuk memiliki iman seperti Sarah,
Ketika mereka bergumul meminta anak, biarlah mereka tetap sabar kepada Engkau Allah, yang adalah sebagai sumber pohon berkat. Bapa, terima kasih, dan Engkau mau memberkati setiap para suami-suami, supaya mereka tetap setia kepada istri-istri mereka. Bapa, Engkau jaga dan Engkau pelihara setiap keluarga-keluarga, bahkan bagi mereka yang tetap tekun dan setia untuk mencari akan Engkau Tuhan, dan tetap bersandar kepada Engkau Bapa. Biarlah Engkau sendengkan telingamu yang penuh kasih dan dengar setiap seru doa mereka, dan memberikanlah mereka untuk taat dan setia menantikan jawaban doa yang merupakan suatu pengharapan yang mereka harapkan dan nantikan, sehingga mereka tetap mau berjalan bersaksi tentang nama-Mu. Tuhan, terima kasih, berkati kami sebagai hamba-hamba Tuhan, para kru-kru pada channel Klapo Sukacita ini, kuat dan sehat, ketekunan dan kesetiaan tetap kami tunjukkan, dan kebersamaan dalam menyatakan Injil Kristus lewat channel Klapo Sukacita. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.